warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurna Datul Ulum. Nah, di sini saya akan membuat video dasar-dasar BK yang nomor 4. Nah, di sini saya akan menyebutkan layanan-layanan apa saja yang ada di bimbingan konseling komprehensif. Nah, yang pertama itu ada layanan dasar bimbingan, yang kedua ada layanan responsif, yang ketiga ada layanan perencanaan individual, dan yang keempat ada dukungan sistem. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas layanan dasar bimbingan terlebih dahulu. Nah, layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik untuk mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidupnya yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Nah, layanan dasar bimbingan ini juga berisi layanan bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan privasi, dan bimbingan karir. Layanan ini ditunjukkan untuk seluruh peserta didik disajikan atau diunsurkan dengan menggunakan strategi klasikal dan dinamika kelompok. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas nomor 2, yaitu layanan responsif. Seperti yang kita tahu, layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Nah, strategi yang digunakan pada layanan ini adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas layanan perencanaan individual. Nah, layanan perencanaan individual sendiri di sini adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh peserta didik membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadinya. Tujuan utama dari layanan ini adalah membantu peserta didik untuk memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri. Nah, di sini selanjutnya materi keempat, yaitu dukungan sistem. Seperti yang kita tahu, dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, manajemen program, dan penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas jenis-jenis layanan bimbingan konseling komprehensif. Nah, di sini yang pertama ada layanan pengumpulan data, di mana layanan pengumpulan data adalah kegiatan berbentuk pengumpulan, pengolahan, dan pengimpunan berbagai informasi tentang peserta didik beserta latar belakang yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang objektif terhadap peserta didik dalam membantu mereka mencapai perkembangan yang optimal. Nah, selanjutnya ada layanan informasi. Layanan informasi yaitu pemberian sejumlah informasi kepada peserta didik agar peserta didik memiliki informasi yang memadai baik tentang dirinya maupun tentang lingkungannya dan dapat memberikan bantuan dalam mengambil keputusan secara tepat. Nah, layanan selanjutnya ada layanan penempatan. Layanan penempatan yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh wadah yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya agar bisa mencapai prestasi yang optimal. Nah, selanjutnya ada layanan konseling, dan selanjutnya ada layanan referral. Nah, layanan referral sendiri yaitu layanan untuk melimpahkan kepada pihak lain yang lebih mampu dan berwenang apabila masalah yang ditangani itu di luar kemampuan dan kewenangan konselor atau guru pembimbing di sekolah. Nah, yang terakhir itu ada layanan penilaian dan tidak lanjut. Nah, selanjutnya materi yang akan saya bahas adalah fungsi dari bimbingan konseling komprehensif. Nah, yang pertama itu ada pemahaman. Pemahaman sendiri itu membantu peserta didik untuk memiliki pemahaman mengenai potensi dirinya dan juga kondisi lingkungannya. Dan yang kedua itu ada preventif, yaitu upaya pencegahan agar peserta didik tidak mengalami masalah. Yang ketiga itu ada pengembangan, yang artinya konselor senantiasa berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam kegiatan belajar dan memberikan fasilitas untuk pengembangan siswa. Dan yang keempat itu adalah ada perbaikan. Nah, di sini perbaikan itu sendiri fungsinya konselor yang sifatnya kuratif atau penyembuhan terhadap akibat dari masalah yang dialami oleh siswa. Nah, fungsi selanjutnya itu ada penyaluran.
Kegiatan bimbingan konseling yang berfungsi untuk membantu peserta didik dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, kursus, les, jurusan kelas, dan perancangan karir. Nah, selanjutnya ada nomor 6, yaitu adaptasi. Konselor memiliki fungsi untuk membuat para peserta didik menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungan hidupnya. Dan yang terakhir itu ada penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian sendiri yaitu untuk membuat para peserta didik menyesuaikan diri secara dinamis terhadap program pendidikan, norma agama, dan juga peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, di sini materi selanjutnya atau materi terakhir di sini saya akan membahas fokus pengembangan bimbingan konseling komprehensif. Nah, yang pertama itu ada mengenal dan memahami potensi, kekuatan dan tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rancangan hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Yang kelima, ada menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga tempat bekerja, dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungan. Nah, dan yang terakhir ada mengembangkan segala potensi dan kekuatannya yang dimiliki secara tepat dan teratur secara optimal. Nah, baiklah, itu saja tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.